Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tunazziful qulub, ruhina wal jasadina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bihaqqi Sayyidina Muhammad, wa bisyafaati Sayyidina Muhammad, wa bimu'jizati Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat lintas dimensi, pada kesempatan siang hari ini, tim lintas dimensi berada di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, dan akan bersilaturahim bil jasadi wa birruh, ziarah di Kanjeng Raden Burhan. Sebelum kita bersilaturahim bil jasadi wa birruh di makbarah beliau, sedikit kita akan tapak tilas asal usul Desa Berahana atau Desa Berahan, karena Kanjeng Sultan Burhan babat alas pertama ketika zaman dahulu di wilayah Kecamatan Wedung masih sangat-sangat sepi, karena masih berupa hutan seluk belukar. Maka suatu hari datanglah seorang pemuda bernama Kanjeng Raden Burhan. Beliau adalah ulama muslim yang taat disiplin agama. Maka ketika beliau sampai di wilayah Wedung, Kanjeng Raden Burhan berjalan terus sampai di Desa Berahan. Maka pada saat itu Desa Berahan masih berupa hutan. Mulai saat itu Kanjeng Burhan telah bertekad untuk menebang pohon di hutan sampai habis. Sehingga Kanjeng Raden Burhan ingin menebang pohon di Desa Berahan karena beliau merasa ingin tinggal di daerah ini dan menebang pepohonan untuk membangun rumah untuk dihuni sekaligus menyebarkan syariat Islam. Kanjeng Raden Burhan tinggal bersama istri tercinta, namun makbarah istri tidak disandingkan dan tak jauh dari makbarah beliau. Dan kini tim lintas dimensi telah sampai di makbarah beliau, Kanjeng Raden Burhan. Dulunya Desa Berahan belum memiliki nama. Ketika pohon-pohon sudah ditebang oleh Kanjeng Burhan, lalu beliau berkata, "Yen tanduran kang ana kene kok akeh." Maka kalimat inilah desa disebut Berahan. Pada saat itu yang tinggal di Berahan hanya Kanjeng Burhan dengan istri beliau. Dan kini alhamdulillah tim lintas dimensi bisa bersilaturahim bil jasadi wa birruh di makbarah beliau. Beliaulah babat alas pertama di Desa Berahan. Sahabat
lintas dimensi. Lama-kelamaan desa Brahan menjadi banyak karena mereka yang mempunyai anak dan warga desa lainnya yang ikut tinggal di Brahan. Karena desa Brahan besar, untuk sekarang dibagi menjadi dua. Brahan Waten karena letaknya di timur atau disebut Brahan Wetan, dan di bagian barat desa disebut Brahan Kulon. Kanjeng Raden Brahan atau Kanjeng Raden Burhan dan keluarganya tinggal di Brahan Kulon. Bedanya Brahan Kulon dengan Wetan tidak hanya tempat dan besarnya desa yang berbeda. Jika Brahan Wetan wilayahnya luas, banyak warganya, desanya dipisah-pisah menjadi banyak dusun, dan kenyataannya mereka banyak dan hingga sekarang menjadi warga yang sangat pesat di Brahan Wetan. Batas antara Wetan dan Brahan Kulon adalah sungai. Sekarang sang pendiri desa Brahan, Kanjeng Raden Burhan, sudah wafat, dan kini tim lintas dimensi bisa bersilaturahim bil jasadi wa birruh di makbaro beliau dan bersilaturahim di Brahan Kulon dan Brahan Wetan. Maka masyarakat demi menghormati jasa beliau, maka Kanjeng Pangeran Burhan dimakamkan di belakang Masjid Jami Al-Barhan, yaitu di desa Brahan Kulon. Akan tetapi makam istrinya Kanjeng Burhan di desa Wedung tidak disandingkan dengan makam suaminya Kanjeng Raden Burhan. Dahulunya makam Kanjeng Pangeran Burhan tidak dirawat oleh warga. Akan tetapi setelah ada kejadian-kejadian aneh di makam, maka warga bergotong royong untuk membangun makam Kanjeng Pangeran Burhan. Makam Kanjeng Pangeran Burhan sampai saat ini alhamdulillah dirawat oleh warga. Dan setiap tahunnya diadakan haul. Semoga dengan silaturahim kita menambah wawasan untuk saling menghargai sesama, tidak pandang siapa itu orang, karena semua manusia di hadapan Allah sama. Sahabat lintas dimensi, Awaluddin Ma'rifatullah, Akhiratuddin Ma'rifatullah. Ma'rifat adalah awal dan akhir. Syariat atau akidah hanyalah pemilihan. Syariat bukan daripada ma'rifat, dan ma'rifat bukan daripada syariat. Syariat tidak buat kita yang ma'rifat, dan ma'rifat tidak selalu bersyariat. Syariat bukan syariat menjadi ma'rifat, dan syariat tidak membuat Anda menjadi ma'rifat.
Maripat mentoleransi kita dalam beragama. Syariat membatasi kita dalam beragama. Maripat mengikuti nurani, syariat mengikuti dalil. Syariat mengikuti dalil, makrifat mengikuti naluri. Makrifat menyatukan mereka yang bergolong-golongan. Syariat memilih untuk bergolong-golongan. Masih banyak sesuatu yang bertentangan antara syariat dan makrifat. Cukup bisa dipahami. Kita bisa lihat di sekeliling kita. Apakah kita tidak enggan memandang setiap gerak-gerik kita itu adalah merupakan gerakan Allah Jalla Jalaluh. Sampai bila kita ingin mengaku bahwa setiap pekerjaan af'al kita yang zahir melalui diri ini adalah datang dari perbuatan Allah Jalla Jalaluh. Saat orang lain menyayangimu, mencintaimu, menyukaimu, itu hanya seperti sebuah bonus. Namun, saat kita mulai menyayangi diri kita sendiri, itulah harga, itulah dinul Islam yang sesungguhnya. Ketenangan akan mulai kita dapatkan saat kita berhenti membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang di sekitar kita. Saat dimana kita benar-benar menerima dan merangkul diri kita ini, bahwa kita memang bisa seperti orang di sekitar kita. Kita bisa berbeda. Kau juga bisa lebih dari mereka. Kadang memang harus berhenti sekedar untuk berpikir jernih, merasakan kembali bahwa semua pengetahuan yang kita miliki itu sudah cukup untuk membawa kita melampaui melampaui lintas yang ada, untuk menyaksikan semua drama dan berhenti menggerakkan jari telunjuk kita untuk kemudian mengambil tanggung jawab dalam menjadi makhluknya Allah. Sahabat lintas dimensi, awal agama mengenal siapa Allah. Tidak sah sholat tanpa mengenal Allah. Barang siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Di dalam diri kita, mengapa kamu tidak melihat aku lebih dekat dari urat nadimu? Aku tidak akan menyembah Allah apabila kita tidak melihat diri kita terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah li abawayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa zurriyyatihi wa ahlil baitil kiram wa jami' anbiya'illah wal malaikatillah jami' sahabat Rasulullah jami' awliya'illah min masyadillah magharibiha, khususan Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa ila hadrati Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, wa ila hadrati sahibul makbarah sahibul walaya Kanjeng Raden Burhan, wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رحمن الرحيم يا ودود يا واسع المغفرة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم في جوار النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم نور قبرهم بنور الإيمان وبنور الإسلام وبنور الإحسان وبنور النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم من فضلك سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sahabat lintas dimensi, itulah sekelumit perjalanan ziarah kita di sesepuh yang ada di Brahane, Kecamatan Udung, Kabupaten Demak. Dan semoga kita semua bisa mengingat akan kematian dan mengenal siapa jati diri kita, karena awaluddin ma'rifatullah, awalnya agama mengenal siapa Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang kenal akan dirinya maka ia akan kenal siapa Tuhannya. Kenali diri kita, kenali sesungguhnya kita siapa, kita mau kemana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.